Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Ayostuti. Nama saya Lili Muniro. Nama saya Silma Mirwati. Saya Intan Oktaviani. Saya Hanifah Rasida. Saya Liana. Saya Reni Asmayani. Saya Reni Ekablasa. Saya Bedewi Indriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang World Bank, yaitu pelajaran International Banking. Kami dari kelompok 5 dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa maksud dari World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang mewakili perwakilan hampir di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang. Berbicara mengenai Bank Dunia berarti akan menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk program pemodalan. Bank Dunia ini didirikan dengan tujuan memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Sumber dana Bank Dunia yaitu kontribusi dari pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. World Bank atau Bank Dunia terdiri dari 5 organisasi, yaitu yang pertama IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Yang kedua itu IDA atau International Development Association. Yang ketiga itu IFC atau International Finance Corporation. Yang keempat, MIGA atau Multilateral Investment Guarantee Agency. Dan yang terakhir adalah ICSID atau International Center for the Settlement of Investment Disputes. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Dunia. Pada awal Perang Dunia II, ahli-ahli keuangan dan gabungan beberapa negara menganggap bahwa setelah Perang Dunia II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturan-peraturan mengenai kerjasama internasional untuk memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya. Bank Dunia sendiri didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah Amerika Serikat dan Inggris. USA pada konferensi itu dicanangkan anggaran dasar, yaitu dengan terbentuknya 2 lembaga keuangan internasional, yaitu yang pertama IMF, International Monetary Fund, yang kedua IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, kemudian lebih dikenal dengan World Bank. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Dunia pertama kali dilaksanakan tahun 1947 dan berjumlah 500 juta US dollar untuk program rekonstruksi di 4 negara Eropa. Semua sumber-sumber yang dimiliki oleh Bank Dunia ditunjukkan untuk membantu proses terkonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena perang. Dengan kemajuan Marshall Plan dari Amerika Serikat pada tahun 1948, Bank Dunia mengalihkan usaha-usahanya terutama ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya. Pada era 1968 sampai 1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara dunia ketiga dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Oke, di sini saya di bagian pemaparan tentang yang menjalankan operasi perusahaan Bank Dunia atau World Bank tersebut. Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota, atau masing-masing negara anggota menunjukkan 1 orang komisarisnya. Dewan Komisaris bertemu 1 tahun sekali
dan dapat mengirimkan suaranya melalui suara atau kawan, kecuali kekuasaan tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam anggaran dasar seperti keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan bersih, dan perubahan-perubahan dalam modal usaha atau modal-modal saham, mohon maaf. Dewan Komisaris menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi atau Board of Director yang melaksanakan tugas-tugas mereka secara penuh pada markas besar Bank Dunia di Warschwinground. Umumnya para direksi mengadakan pertemuan seminggu sekali. 5 dari direksi ditunjuk oleh 5 pemegang saham terbesar dan lainnya, atau 15 orang direksi dipilih oleh negara anggota lainnya. Tentunya setiap pemilihan suara yang diberikan oleh direksi merupakan jumlah dari suatu yang diberikan negara anggota yang diwakilinya. Pemilihan suara dari setiap direksi itu kemudian diberi bobot atau weighted. Para direksi memilih direktur utama dari Bank Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa pertanyaan mengenai kebijakan Bank Dunia. Dinilai mampu untuk melaksanakan usaha dan mengurus organisasi Bank Dunia, menunjukkan dan memberhentikan para pegawai, officer, dan staff. Hanya direktur utama yang dapat mengusulkan fasilitas kredit yang akan diberikan. Kemudian kebijakan secara luas diputuskan oleh direktur pelaksana berdasarkan batasan-batasan dari anggaran dasar. Kebijakan bank merupakan proses yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Anggaran dasar secara umum memberikan kelonggaran kepada bank untuk menjalankan operasinya, sehingga dapat menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap kenyataan di dunia yang selalu berubah-ubah. Biasanya analisis yang terperinci mengenai setiap perubahan kebijakan dikemukakan oleh Direktur Utama Bank Dunia kepada para direktur pelaksana untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan Bank Dunia. Pada awalnya, tujuan Bank Dunia adalah untuk membantu proses rekonstruksi negara-negara yang menderita kerugian akibat perang. Seiring berjalannya waktu, Bank Dunia menggeser fokusnya ke arah pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, terutama di negara-negara maju. Bank Dunia secara umum bertujuan, yang pertama, untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal tujuan produktif. Yang kedua, untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Yang ketiga, untuk mendorong keseimbangan jangka panjang perdagangan internasional dan mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Yang keempat, untuk menyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin. Dan yang terakhir, untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional. Saya sebagai pemateri keempat akan menyampaikan tentang fungsi Bank Dunia. Fungsi Bank Dunia yaitu untuk mengurangi serta menghilangkan kemiskinan pada negara terkait. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang pertanian, perindustrian, dan pertanian. Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini yaitu memberikan pinjaman kepada negara-negara demi pertumbuhan ekonominya kepada negara berkembang yang saat ini menjadi anggota dari Bank Dunia tersebut. Bank Dunia memiliki 2 keanggotaan, yaitu pertama IFC atau International Finance Corporation yang berdiri pada tahun 1956, dan yang kedua yaitu IDA atau International Development Association yang berdiri pada tahun 1960. Materi yang akan saya sampaikan yaitu di sini mengenai peran Bank Dunia. Di sini peran Bank Dunia dibagi menjadi 2, yaitu peran Bank Dunia secara global dan yang kedua peran Bank Dunia bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Bank Dunia memiliki dampak yang sangat besar di dunia internasional melalui peran-peran yang telah ditunjukkannya di pentas dunia. Dari awal dibentuknya Bank Dunia telah memiliki peranan yang sangat
besar dalam membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, seperti dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai. Pemilihan Bank Dunia sebagai alternatif pengembangan perekonomian, khususnya negara berkembang, memang pada kenyataannya terkadang juga malah menjadi suatu pisau bermata dua, yang dapat memajukan perekonomian melalui bantuannya atau malah membuat masalah-masalah baru dari bantuan yang diberikannya tersebut. Namun juga tidak dapat dipungkiri jika dilihat secara global, bantuan-bantuan dana kepada masing-masing negara peminjam telah menjadi penyangga sehingga perekonomian dunia menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia tersebut. Akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang peran Bank Dunia bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Bank Dunia telah banyak memberikan perannya bagi situasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Bank Dunia mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintah Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Peran Bank Dunia ini terlihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi tugas Bank Dunia untuk Indonesia pada saat itu antara lain yaitu memimpin Forum CGI atau anggota CGI Consultative Group Meeting on Indonesia. Adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI membantu pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas berikutnya Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerja sama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Sebelumnya memberikan pinjaman, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis dan untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan dan kebutuhan pendanaan yang kritis. Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar. Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja dan jasa secara kredit. Namun sayangnya hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memberikan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan lainnya. Selain itu, Bank Dunia memiliki peran negatif di Indonesia seperti tindakan biasanya dalam memiliki konsekuensi yang memiliki dua sisi yang berlainan seperti baik, buruk, untung, rugi, negatif, positif, dan hasil-hasil lainnya. Begitu juga konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Bank Dunia. Peranan yang diberikan Bank Dunia bagi Indonesia dapat berdampak baik atau malah berdampak buruk di kemudian harinya. Dampak negatif dari peran Bank Dunia terlihat dari besarnya jumlah hutang yang terus bertambah, membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutang dan bunganya. Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada pengangkutan pasar kesejahteraan bangsa-bangsa. Lalu membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan. Dari penjelasan di atas dapat kita tahu bahwa Bank Dunia memegang peranan besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia baik dalam pembangunan maupun pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari pembangunan masa 1970-an di era reformasi yang menciptakan kebijakan-kebijakan baru
Semuanya tidak terlepas dari peran Bank Dunia. Baik, selanjutnya, perjanjian resmi antara PBB dan Bank Dunia ditandatangani pada bulan November 1947 yang isinya mengenai kebebasan Bank Dunia untuk melaksanakan kegiatannya karena salah satu anggotanya ada yang bukan anggota PBB, seperti Republik Federal Jerman. Bank Dunia memelihara hubungan yang sangat baik dengan PBB. Bank Dunia memiliki kantor di markas besar PBB dengan para staf yang bertugas sebagai perantara PBB dan Bank Dunia, misalnya memperhatikan atau menyusun seluruh pertemuan antara PBB dan Bank Dunia. Selanjutnya, sehubungan dengan kepentingan PBB terhadap Bank Dunia, Direktur Utama dari Bank Dunia adalah anggota dari ACC yang ketuanya adalah Sekretaris Jenderal PBB dan para anggotanya adalah ketua dari badan PBB. Direktur Utama mengirimkan laporan tahunan kepada Unit National Economic and Social Council. Bank Dunia juga memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi di bawah naungan PBB seperti IMF, UN, UNDP, PAD, dan UNESCO. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dasar membuat keputusan dalam memberikan pinjaman. Kriteria yang pertama yaitu negara yang dapat meminjam. Bank Dunia dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara anggota atau kepada organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang dijamin oleh pemerintah negara untuk proyek yang dibiayai itu berada. Persyaratan jaminan ini tercantum dalam anggaran dasar Bank Dunia. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Kemudian, kriteria yang kedua yang digunakan yaitu kriteria yang dijalankan Bank Dunia dalam mengevaluasi penyalahgunaan dana suatu negara. Bank Dunia secara periodik mengirim misi ekonomi pada negara-negara anggotanya untuk melihat kemajuan dan masalah-masalah pembangunan. Penilaian ini meliputi kebijakan pemerintah mengenai perpajakan dan investasi. Kriteria yang ketiga yang digunakan yaitu proses pengidentifikasian proyek. Suatu negara anggota dapat mengajukan usulan proyek pada Bank Dunia, mengirimkan suatu misi untuk mengamati dan secara khusus untuk bertindak memberikan yang sesuai. Perwakilan Bank Dunia di negara peminjam valuta, namun tidak berbeda, dapat mengidentifikasi proyek tersebut. Proyek dapat juga diidentifikasi oleh badan-badan PBB seperti UNESCO. Kemudian, informasi mendasar dari seluruh sektor perekonomian suatu negara, misalnya transportasi, pertanian, industri, dan lain-lain, sangat penting bagi proses identifikasi proyek dan menentukan prioritas investasi. Bank Dunia mendorong dilaksanakannya rencana-rencana pemerintah atau badan-badan yang bertanggung jawab pada pembangunan sektoral. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.